Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harakat Tarik dengan NIM D500220036 dari Teknik Kimia Angkatan 2022 dengan dosen pembimbing Insinyur Rois Fatani ST MSc PhD dan dengan judul Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL Industri Tahu menggunakan metode biofilter studi kasus pabrik tahu UD Bintang Jaya. Latar belakang yang pertama, industri tahu di Indonesia memiliki peran penting dalam sektor pangan dengan jumlah unit usaha mencapai 84.000, mencakup skala kecil dan juga skala besar. Yang kedua, industri ini berkembang pesat karena proses produksinya yang menggunakan teknologi yang sederhana dan tidak lagi memerlukan investasi awal yang sangat besar. Dengan demikian, usaha tahu menjadi salah satu industri yang mudah diakses oleh masyarakat dan dari berbagai kalangan ekonomi. Namun, di balik manfaat ekonominya, industri tahu menghasilkan limbah yang cukup signifikan, yang terdiri dari limbah padat dan juga limbah cair. Nah, limbah cair sendiri khususnya menjadi perhatian karena seringkali langsung dibuang langsung tanpa pengolahan yang memadai. Masalah lingkungan yang muncul terutama disebabkan oleh tingginya kadar polutan dalam limbah tahu seperti biochemical oxygen demand dan juga chemical oxygen demand yang biasa disebut BOD dan juga COD, di mana angka COD merepresentasikan atau mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dalam air secara kimiawi, dan angka BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air secara biologis. Kandungan BOD dan COD dari masing-masing rumah produksi tahu biasanya berbeda-beda tergantung dari jenis kedelai yang digunakan dan kondisi operasi yang digunakan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kedelai dengan kandungan BOD dan COD yang diizinkan berturut-turut adalah 10 mg per liter dan 300 mg per liter. Sedangkan rata-rata output dari limbah cair pabrik tahu berkisar di antara 5.600 hingga 6.800 dan untuk angka COD-nya sebesar 6.800 hingga 10.500 mg per liter. UD Bintang Jaya adalah salah satu pabrik tahu yang berlokasi di Klaten dan penanganan limbah yang saat ini digunakan masih sangat konvensional, yakni langsung dibuang langsung ke badan air atau dibuang langsung ke sungai. Beberapa masalah yang dapat terjadi jika pencemaran ini terus dilakukan adalah yang pertama, pencemaran lingkungan tentu saja. Limbah tahu, terutama limbah cair, dapat mencemari badan air dan juga lingkungan sekitarnya. Pembuangan langsung limbah tanpa pengolahan yang memadai dapat menyebabkan pencemaran secara fisika, kimia, dan biologi yang mempengaruhi kualitas air dan tanah di sekitarnya. Selanjutnya adalah penurunan kadar oksigen terlarut atau dilute oksigen. Tingginya kadar BOD dan COD dalam limbah tahu menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Akibatnya, kadar oksigen terlarut atau dilute oksigen di perairan menurun drastis, sehingga mengancam kehidupan organisme akuatik. Yang ketiga, eutrofikasi dan pertumbuhan alga yang berlebih. Eutrofikasi adalah peningkatan kesuburan air yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan alga yang tidak terkendali atau yang bisa disebut dengan alga bloom, yang pada akhirnya merusak ekosistem perairan, dan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang terkandung dalam limbah tahu dapat memicu terjadinya eutrofikasi ini. Selanjutnya adalah mempengaruhi kandungan fisika dan kimia dari badan air tersebut. Limbah tahu dapat mengubah karakteristik fisik seperti warna, bau, serta sifat fisik kimia seperti pH dan juga kandungan logam berat. Perubahan ini menyebabkan badan air tidak layak digunakan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, maupun habitat bagi makhluk hidup. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang instalasi pengolahan air limbah yang efisien dan ramah lingkungan bagi industri tahu dengan metode biofilter untuk mengurangi kadar polutan seperti BOD dan COD dalam limbah cair pabrik tahu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktif dan berkelanjutan bagi pengelolaan limbah cair industri tahu, serta mendukung SDGs Point 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk bumi Indonesia yang lebih baik lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang unit operasi pengolahan air limbah dengan menggunakan biofilter. Yang B, selanjutnya, menyusun rencana anggaran belanja atau RAB untuk instalasi pengolahan air limbah di industri tahu UD Bintang Jaya. Selanjutnya adalah mengevaluasi efektivitas penggunaan biofilter dalam menurunkan angka BOD dan COD pada limbah cair industri tahu UD Bintang Jaya, serta memastikan hasilnya memenuhi standar baku mutu lingkungan.
Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa jenis bahan isian biofilter, yaitu berupa batu kerikil, sabut kelapa, sekam padi, serbuk gergaji, dan gabungan dari ketiganya. Variabel terikat yang digunakan adalah penurunan kadar BOD dan COD dari limbah tahu UD Bintang Jaya. Dengan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume limbah, yaitu sebanyak 1 liter. Sumber limbah yang diambil dari proses setelah perebusan, dan jenis limbah yang digunakan adalah limbah cair yang baru dihasilkan atau hasil sisa perebusan. Hipotesis yang kami harapkan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara perbedaan jenis bahan isian terhadap penurunan kadar BOD dan COD. Tahapan dan rancangan penelitian. Untuk yang pertama, tahapan pengukuran kadar awal melakukan pengukuran kadar BOD dan COD pada kondisi awal sampel dengan menggunakan spektrofotometer sebelum dilakukan treatment dengan biofilter. Indikator capaiannya yaitu mengidentifikasi berapa banyak kadar BOD dan COD sebelum dilakukan perlakuan. Yang kedua adalah tahap filtrasi, yaitu dengan melakukan penyaringan dengan menggunakan biofilter untuk masing-masing bahan isian biofilter. Yang ketiga adalah keluaran dari biofilter diambil untuk dilakukan pengujian. Yang keempat, tahap uji kadar BOD dan COD. Nah, dengan melakukan uji kadar BOD dan COD dari air hasil keluaran biofilter dengan spektrofotometer untuk mengetahui berapa banyak kadar BOD dan COD yang tersisa setelah dilakukan perlakuan. Yang kelima, data yang diperoleh dari pengukuran kadar BOD dan COD menggunakan spektrofotometer akan dianalisis dengan metode statistik deskriptif untuk melihat pola umum dalam data dan metode analisis regresi untuk mengevaluasi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, seperti konsentrasi bahan organik yang menyatakan COD dan BOD dengan tingkat penyerapan cahaya atau absorbansi. Analisis ini nantinya akan dilakukan dengan bantuan software seperti Microsoft Excel dan untuk memastikan akurasi perhitungan dan representasi data. Metode analisis ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efisiensi biofilter dalam menurunkan kadar BOD dan COD berdasarkan data absorbansi yang dikonversi ke konsentrasi menggunakan kurva kalibrasi. Selain itu, analisis statistik regresi memungkinkan evaluasi hubungan linear antara nilai absorbansi yang terukur dengan konsentrasi bahan organik. Dan yang terakhir adalah penyimpulan hasil penelitian. Dari tahap rancangan metode penelitian yang telah dibuat akan diperoleh hasil kadar BOD dan COD dari uji spektrofotometer untuk setiap variasi sampel, sehingga akan diketahui bahan isian apa yang paling optimal untuk mengurai kadar BOD dan COD serta layak dipergunakan kembali. Itu dia tadi, dan ini adalah jadwal penelitiannya. Jadwal penelitian yang pertama untuk minggu pertama di bulan Agustus adalah persiapan alat dan bahan beserta perencanaan. Minggu kedua adalah pembuatan biofilter. Minggu ketiga adalah pengujian filtrasi untuk masing-masing bahan isian. Minggu keempat hingga pertama bulan September adalah pengujian sampel. Minggu pertama dan juga minggu kedua adalah pengumpulan data hasil uji, dan minggu kedua hingga keempat adalah penyusunan laporan dan juga naskah publikasi. Itu tadi adalah presentasi yang bisa saya sampaikan untuk penelitian ini. Harapannya penelitian ini dapat berdampak secara signifikan kepada masyarakat umum pada umumnya dan juga pada UD Bintang Jaya pada khususnya. Oleh karena itu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.